Halo sobat-sobat sekalian, selamat pagi, ada yang selamat malam, selamat siang. Selamat berjumpa kembali di channel Dokter Hati. Semoga kabarnya masih sehat. Nah, pada kali ini saya akan membagikan tutorial atau cara untuk mengakses ke Google Classroom. Nah, teman-teman sekalian, menurut saya penggunaan Google Classroom ini sangat mudah dan sangat efektif untuk Bapak Ibu guru dan untuk siswa. Mengapa saya katakan demikian? Karena yang paling pertama, Google Classroom ini dapat diakses dengan menggunakan media HP yang sederhana saja. Bisa dibawa kemana-mana atau menggunakan laptop dan menggunakan komputer. Asalkan ada koneksi internet. Itu yang paling penting. Nah, untuk kali ini saya akan membagikan cara atau langkah membuka Google Classroom dan sekaligus pembuatan Google Classroom. Itu khusus untuk Bapak Ibu guru. Nah, aplikasi yang harus kita gunakan di sini adalah dengan menggunakan aplikasi Google Chrome atau Mozilla, dua-duanya. Tapi saya sarankan untuk sobat-sobat sekalian, silakan menggunakan aplikasi Google Chrome karena koneksinya mudah ketimbang dengan Mozilla menurut saya. Baik, kita langsung saja ke sana. Kita double klik di aplikasi Google Chrome. Kalau yang menggunakan HP Android silakan disentuh saja di Google Chrome atau Google. Klik satu kali. Nah, kebetulan saya punya sudah buka ke sini. Nah, karena saya sedang menggunakan aplikasi ini Google Chrome, maka saya harus buka di halaman yang baru. Saya klik sini saja, tab barunya. Baik, nanti muncul seperti ini. Nah, kita langsung ketik di sini Google Classroom. Oke, sudah muncul di sini Google Classroom. Oke, langsung klik saja di sini. Tunggu sebentar. Oke, teman-teman sekalian, dia sudah muncul. Sama seperti ini. Oh, terlalu banyak kali dia. Oke. Nah, nanti arahkan kursornya ke Sign in Google Account. Di sini dia. Langsung klik. Oke, nanti dia akan munculnya seperti ini. Nah, jadi kebetulan saya punya di sini sudah pernah buat Google Classroom, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi di sini ada kelas 7, kelas 8, dan kelas 7AB. Nah, bagi Bapak Ibu guru atau teman-teman sekalian yang belum pernah buat, maka tampilannya berbeda, bukan seperti ini. Nah, hal yang paling pertama juga yang perlu atau yang dibutuhkan dalam pembuatan Google Classroom ini, yaitu kita harus punya email aktif. Contoh saya punya di sini sudah ada email aktifnya. Jadi untuk akses ke sini, kalau kita tanpa menggunakan email aktif, maka dia tidak akan muncul atau tidak akan akses ke Google Classroom. Nah, pada langkah yang pertama, setelah kita masuk ke laman yang ini, maka kita arahkan kursor ke tanda tambah yang ini. Klik satu kali. Nah, setelah kita klik di sini, maka dia akan muncul pilihannya gabung ke kelas dan buat kelas. Nah, di sini saya mau jelaskan, untuk gabung ke kelas ini khusus untuk siswa yang akan bergabung ke Google Classroom. Nah, jadi setelah gabung ke kelas, nanti Bapak Ibu guru yang sudah buat Google Classroom-nya akan memiliki kode yang akan dibagikan kepada siswa. Nah, setelah itu akan diakses dengan kode yang dibagikan dan siswa setelah masuk ke Google laman yang ini, untuk siswa klik gabung ke kelas. Nah, di sini saya akan jelas satu-satu. Yang paling pertama, saya akan jelaskan untuk siswanya dulu, gabung ke kelas. Nah, klik arahkan kursor, sekali lagi arahkan kursor ke tanda tambah.
kita klik gabung ke kelas. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Pada kotak yang pertama ini munculnya saat ini Anda login sebagai, contoh di sini Edward Hati. Ya, ini email aktif saya sendiri. Nah, nanti untuk teman-teman sekalian atau anak-anak sekalian, adik-adik, nanti di handphonenya harus punya email aktif supaya bisa muncul seperti ini. Mungkin ada yang franciscus@gmail.com atau martina@gmail.com dan lain-lain sebagainya. Nah, pada kotak yang kedua ini dia akan muncul yang namanya kode kelas. Nah, di sini ada keterangan, mintalah kode kelas kepada pengajar, lalu masukkan kode ini di sini. Ya, tentunya di dalam kolom yang kecil ini, kode kelas. Nah, untuk mendapatkan kode kelas ini, nanti silakan kita minta kepada Bapak Ibu Guru atau Bapak Ibu Guru yang sudah buat Google Classroom. Nah, dalam proses pembelajarannya nanti silakan di-share atau dibagikan kode kelasnya ke anak didiknya masing-masing. Nah, nanti silakan ketik di sini dan setelah ketik kode kelasnya, contoh, saya ambil dulu sapunya yang sudah ada. Ini, lamanya minta nenek. Oke, saya coba dulu. Syarat. Ya. Baik teman-teman sekalian. Untuk kode yang ini, ya sudah muncul. Jadi sepertinya dia tidak dapat akses karena penggunaan Google Classroom-nya dalam satu laptop atau dalam laptop yang sama. Jadi kemungkinannya dia tidak dapat akses. Kita coba dulu. Setelah isi kode langsung klik gabung. Saya ulangi, setelah kita isi kode, ini hanya contoh saja. Setelah kita isi kode, kita arahkan kursor ke ini, ada tulisan gabung, kita gabung. Terjadi masalah, tidak dapat bergabung ke kelas ini, periksa kode dan akun, lalu coba lagi. Oh iya teman-teman, ini karena saya aksesnya menggunakan laptop yang sama, nah oleh karena itu saya tidak dapat akses. Nah nanti kalau menggunakan media lain seperti HP atau laptop yang lain, maka dia langsung menuju ke Classroom, kelas yang saya bagikan tadi. Baik, ini. Oke, ini sudah. Sekali lagi, untuk siswa, silakan minta kodenya di Bapak Ibu Guru, lalu ketik di sini, setelah itu klik gabung. Oke. Nah, yang berikut, saya back dulu. Saya tutup ini. Yang berikut untuk pengajar atau Bapak dan Ibu Guru, silakan sama langkah yang sama, kita klik Google account, nanti munculnya ini. Nah untuk Bapak Ibu Guru, kita langsung arahkan kursornya ke buat kelas. Nah jadi ini untuk Bapak Ibu Guru yang belum punya kelas, belum buat Google Classroom. Jadi klik tambah, nanti arahkan kursornya ke buat kelas, silakan diketik. Baca menggunakan Classroom di sekolah dengan siswa. Jika demikian sekolah harus mendaftarkan untuk mendapatkan akun G Suite for Education dan lain-lain sebagainya. Klik centang di sini satu kali, diklik ya, nanti dia muncul tanda centang, lalu klik lanjutkan. Oke, nah dia akan munculnya seperti ini, buat kelas. Nah, kalau sudah buat kelas, dia muncul kotak yang pertama ini nama kelas. Nama kelasnya kelas apa, kelas 7K, kelas 8K atau kelas 9K. Kalau yang di sekolah dasar silakan kelas 1, kelas 2 sampai dengan kelas 6. Bagian ini pertemuannya keberapa, silakan dibuat. Mata pelajarannya, mata pelajaran apa, silakan teman-teman buat
masing-masing, lalu ruangannya, ini ruangan 1, 2K dan lain sebagainya. Nah, kita contoh di sini, buat kelas. Oke, buat kelas. Kita tulis dulu nama kelas di sini, kelas apa. Contohnya kelas 7, bagian 1 dulu, mata pelajaran. Contoh mata pelajaran IPA, ruangan. Ya, ruangan 2 saja. Ini hanya contoh ya. Sekali lagi nama kelasnya di sini wajib diisi. Lalu bagian ini pertemuan yang keberapa, silakan. Ini. Mata pelajarannya apa, ruangannya, ruang berapa. Ini hanya contoh saja. Setelah dia muncul seperti ini, setelah kita isi semua di kolom-kolom ini, kita langsung klik buatkan. Kita tunggu sebentar. Oke, dia sudah masuk. Nah, sudah. Nah, kalau dia sudah muncul seperti ini artinya Google Classroom yang kita buat sudah berhasil dibuat. Nah, langkah yang berikutnya bagaimana kita memperoleh kode untuk dibagikan ke siswa agar siswa itu bisa mengakses ke Google Classroom yang kita buat. Nah, cara untuk memperoleh kode di kolom yang ini yang ada latar biru langit-langit ada tulisan kode kelas. Nah, kode kelas, jadi ini hanya contoh saja, Ibu-ibu. Kode kelasnya kita perbesar, klik di tanda yang ini. Oke, dia akan muncul 3OKU3DD. Nah, kita copy kode ini, lalu kita kirimkan ke peserta didik kita. Kita kirimkan kode ini ke peserta didik, nanti mereka akan akses menggunakan kode yang ini dengan cara yang sudah dijelaskan tadi. Nah, ketika mereka isikan kode yang ini, maka otomatis akan akses ke Google Classroom yang kita buat. Nah, langkah yang berikut, jika kita ingin mengirimkan materi atau tugas kepada atau anak-anak akan mengakses ke Google Classroom kita untuk melihat materi atau melihat tugas yang mau kita bagikan ke mereka. Nah, kita langsung arah saja kursornya ke tulis tambah atau buat. Ini klik. Nah, nanti dia akan muncul berbagai pilihan. Buat tugas kuis, buat pertanyaan atau untuk materi dan lain-lain sebagainya. Nah, yang paling pertama contoh kita buatkan materi dulu. Nanti kita arahkan ke sini, klik, nanti dia munculnya di sini. Kita oke, langsung ke materi. Tek. Oke. Nah, judulnya apa? Silakan kita tulis di sini. Mungkin ada deskripsinya, mungkin kita deskripsinya disarankan kepada siswa agar membaca materi ini atau dengan kata-kata yang lebih enak untuk bisa dipahami oleh siswa. Nah, jika kita ingin buat langsung materinya di Google Classroom, maka kita silakan klik buat. Klik buat ini, dokumen, slide dengan menggunakan apa saja di sini. Nah, untuk materi yang sistemnya kuis, maka kita bisa buat dengan menggunakan Google Formulir. Nah, untuk penggunaan Google Formulir ini nanti silakan teman-teman sekalian kunjungi laman Edward Hatim. Nanti ada tutorialnya di sana untuk pembuatan Google Formulir. Nah, sedangkan bagi Bapak Ibu guru atau teman-teman sekalian yang sudah punya materi yang sudah tersimpan di laptop atau komputer atau HP, nah kita silakan arahkan kursornya di tombol tambahkan ini. Jika klik di sini, nanti kita browse filenya itu ke Google Classroom ini. Silakan tambahkan, langsung kita menuju ke file.
Oke. Nah, setelah itu dia akan otomatis upload. Nah, kita klik browse. Untuk browse media, lalu kita cari materi di mana. Oke, saya punya ya contoh saya punya di sini matematika kelas 7. Oke, double klik saja. Kita tunggu sebentar, nanti dia munculnya seperti ini. Oh, ini hanya contoh ya. Tadi ini mata pelajarannya IPA, materi ini materi hanya untuk contoh saja. Matematika kelas 7, contoh soal dan pembahasan garis dan sudut. Ini contoh ya. Oke, kalau sudah seperti ini, judulnya apa, ini hanya contoh saja judulnya, deskripsinya bagaimana. Setelah itu sudah materinya sudah tersimpan. Di sini kita back dulu ya. Back. Klik lagi di forum. Ruangan 2. Oke. Sorry. Oke. Materi. Judulnya. Contoh materi. Judulnya garis dan sudut. Sudah, kita klik posting, tersimpan. Sudah, dia sudah muncul di sini materi. Nanti siswa silakan klik di sini, baru muncul. Nanti muncul tampilan seperti oke, materinya sudah. Kita back dulu. Oke. Nah, demikian juga untuk tugas. Kalau ini tadi materi, untuk tugas juga kita klik saja di buat, lalu kita cari di tugas. Oke. Sama, tugasnya jika kita ingin langsung buat di sini, kita tinggal klik buat, atau kalau sudah ada tugas yang sudah kita buat sebelumnya, yang sudah tersimpan di file, maka kita silakan klik tambahkan. Ini langsung uploadnya dari file yang ada. Nah, jangan lupa Bapak Ibu Guru, setelah kita upload filenya, kita ketik judulnya di sini apa, setelah itu klik tugaskan. Ya, kalau materi tadi posting, sedangkan tugas ini dia nanti munculnya tugaskan. Oke, kita mungkin buat contoh dulu, tambahkan filenya, ada tugas. Atau kita langsung buat saja. Buat tugasnya, kita buat dengan menggunakan dokumen atau apa, Google Dokumen. Oke. Oh ya, login tanpa judul. Oke. Ya, kita buat saja di sini. Kita buat ini hanya sebagai contoh. Oke, ini hanya sebagai contoh. Contoh 1 ditambah 1 sama dengan berapa, atau 2 ditambah 1 sama dengan berapa. Nah, setelah ini kita bagikan saja. Oke, sudah tersimpan. Dibagikan dengan 1 orang. Oke. Nah, nanti dia di sini sudah. Ini nanti siswa tinggal klik saja. Saya tutup dulu. Oke.
Nanti dengan sendirinya dia muncul. Oke. Ya, ini saya kasih close. Nah, jangan lupa kita tulis judulnya. Oke, mungkin judulnya penjumlahan. Lalu kita klik tugaskan. Oke. Nah, ini sudah. Nah, nanti siswa yang akan akses mereka tinggal klik di sini nanti Bapak Ibu guru sudah kasih materi, ini materinya. Bapak Ibu guru sudah kasih tugasnya. Ini tugasnya, mereka langsung klik di sini. Dan sekali lagi jangan lupa kodenya itu harus sesuai supaya siswa tidak salah dalam pengetikan. Kalau memang salah satu kodenya ini siswa salah dalam pengetikan, maka dia tidak dapat akses ke Google Classroom yang kita buat. Baik, sobat-sobat sekalian, demikian saja tutorial yang saya